ya sudah membantu untuk membuka unit kompetensi yang pertama. Silakan Bapak Ibu presensi terlebih dahulu ya, absen terlebih dahulu di sistem halal institutnya masing-masing. Saya mohon izin share screen. Iya, oke. Is- Ya, izin saya buka ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Alhamdulillah ya Bapak. Alhamdulillah ya Bapak Ibu masih semangat untuk menyimak pelatihannya. Sebelum lanjut, izin saya perkenalkan diri dulu. Saya Agam ya Bapak Ibu. Boleh dipanggil Mas Agam, boleh dipanggil Pak Agam. Akan mendampingi Bapak Ibu sampai materi unit kompetensi yang keempat ya Bapak Ibu, seperti itu. Untuk backgroundnya, sudah auditor halal dari tahun 2015. Jadi nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu ini ya, berdiskusi seperti itu, baik lewat Zoom meeting, baik lewat chat ataupun langsung bertanya langsung seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, iya, sama ya Bapak Ibu ya untuk melakukan pemeriksaan, melakukan uh, audit ya pada suatu sistem seperti itu. Nah, ini untuk kita melakukan audit untuk sistem jaminan produk halal ya Bapak Ibu. Jadi harus ada proses persiapannya seperti itu. Harus ada proses persiapannya ya. Sama ya seperti yang ditekankan ISO 19011 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapan audit itu ada namanya planning audit seperti itu. Planning planning di audit activities sehingga di unit kompetensi ini di SKKNI-nya juga Bapak Ibu harus bisa untuk melakukan perencanaan audit halal ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dasarnya dari ISO 19011 kemudian diaplikasikan ke SKKNI, SKKNI-nya auditor halal, lalu di unit kompetensi yang pertama makanya dibuatlah ini untuk unit kompetensi yang pertama adalah perencanaan audit halal seperti itu atau perencanaan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH seperti itu. Oke, ya sama ya Bapak Ibu ya untuk pelatihan berbasis kompetensi itu jadi menekankan tiga hal ini ya Bapak Ibu, menekankan tiga hal. Aspek pengetahuan ya materi hari pertama, kemudian tadi materinya Bu Kiki ya Bapak Ibu ya itu aspek pengetahuan ininya. Materi titik kritis, materi regulasi, materi tentang 5 kriteria SJPH. Nah, itu ya Bapak Ibu yang masuk aspek pengetahuan. Nah, ini sudah untuk yang perencanaan audit berarti sudah masuk ke materi ini ya Bapak Ibu ya, materi keterampilan ya Bapak Ibu ya, skill membuat rencana audit seperti itu. Lalu sikap kerja sebagai auditor ya Bapak Ibu ya, sikap kerja sebagai auditor halal. Nah, itu juga diaplikasikan pada masing-masing unit kompetensi yang diminta oleh SKKNI auditor halal. Nah, jadi tiap unit kompetensi itu menekankan tiga hal ini ya Bapak Ibu ya, pengetahuan, ya skill membuat rencana audit, skill nanti melakukan pra-audit, melakukan skill nanti membuat laporan audit seperti itu. Sikap kerja sebagai auditor, kode etik auditornya juga di Bapak Ibu pegang selalu. Oke, jadi di unit satu ini masih mudah ya Bapak Ibu ya, masih mudah ya. Jadi melakukan membuat perencanaan audit dan mempersiapkan sumber daya auditnya saja. Jadi outline-nya hanya dua itu. Oke, ini untuk
kode unitnya, judul unit kompetensinya, titik satu ini SKKNI-nya masih edisi pertama 001 unit kompetensinya AHA auditor halal M74-nya ini kode dari Kemenakernya ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, iya sama ya Bapak Ibu ya audit akreditasi, audit sistem manajemen mutu, audit sistem apapun seperti itu ya tadi saya tekankan lagi penyusunan rencana audit itu penting seperti itu, penting untuk menjamin bahwa tadi titik-titik kritis kehalalan yang ada pada pelaku usaha tersebut yang mengajukan sertifikasi halal itu terperiksa semua. Ruang lingkupnya juga terperiksa, kemudian 5 kriteria SJPH-nya juga sudah kita periksa semua seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi disusun rencana auditnya dan juga disusun sumber daya auditnya apa-apa saja yang dibutuhkan, checklist audit, daftar hadir, surat tugas dan sebagainya. Iya, rencana audit ya Bapak Ibu ya dibuat berdasarkan proses bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaannya apa dia? Produk atau jasa atau dia pabrik apa? Pabrik makanan, minuman, obat, kosmetik atau jasa penyembelihan, rumah potong hewan, jasa logistik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi proses bisnis atau disusun berdasarkan ruang lingkup perusahaan ya Bapak Ibu. Seperti itu, ruang lingkup perusahaan. Tadi seperti yang dijelaskan Ibu Kiki ya, ruang lingkup audit itu dijelaskan pada regulasi KMA 748 atau KMA 944 ya Bapak Ibu ya. Jadi jenis produk itu adalah ruang lingkup ya Bapak Ibu ya, ruang lingkup dari pemeriksaannya Bapak Ibu. Jenis produk tadi di KMA 748, KMA 944 seperti itu. Cuma kalau KMA 748 dia masih mencakup produk yang non makanan minuman ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ruang lingkup kosmetik, ruang lingkup produk kimiawi, produk biologi, ruang lingkup jasa logistik seperti itu. Nah, itu masih masuknya ke KMA 748. Tapi kalau sudah makanan minuman, itu sudah full masuknya ke KMA 944 ya Bapak Ibu ya sebagai acuan untuk ruang lingkup pemeriksaannya. Jadi nanti di form rencana audit kan ditanya ya Bapak Ibu ya lingkup audit, ruang lingkup, nah itu dijawabnya tadi jenis produk yang tertulis jenis produk atau jenis jasa yang tertulis pada regulasi KMA 748 atau KMA 944. Iya, misalkan misalkan perusahaan seperti ini Bapak Ibu yang kalau yang pernah saya tangani, misalkan perusahaannya itu memproduksi kayu manis bubuk dan oleo resin atau minyak 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 atsiri dari minyak kayu manisnya itu Bapak Ibu. Nah itu dihitungnya ruang lingkupnya satu atau dua ya Bapak Ibu ya. Kalau produksi pelaku usahanya rempah-rempah bubuknya sama ada minyak atau oleo resin dari rempah-rempahnya. Nah itu ruang lingkupnya satu atau dua Bapak Ibu? Dua. Dua, oke. Dua. Iya, betul ya Dua. Bapak Ibu ya. Jadi pertama, nah saya memastikan paham di ruang lingkupnya itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi udah kalau sudah beda jenis produk seperti itu ya Bapak Ibu ya sudah beda jenis produk berarti ruang lingkupnya dua sehingga membuat rencana auditnya juga dua ya Bapak Ibu ya seperti itu. Karena ruang lingkupnya dua sehingga nanti output sertifikat halalnya pelaku usaha juga ada dua seperti itu untuk jenis produk rempah dan olahannya dan juga jenis produk lemak minyak dan emulsi minyak seperti itu kalau di KMA 944-nya yaitu ya Bapak Ibu ya kalau untuk yang makanan itu juga misal ada produk ini Bapak Ibu ada produk yang pernah saya tangani juga ada produk sabun mandi, sampo, ada produk deterjen cair sama
sabun cuci piring seperti itu. Nah, itu ruang lingkupnya satu produk barang gunaan atau ruang lingkupnya dua, Bapak Ibu, ada sabun mandi, sampo, deterjen cair sama apa tadi saya lupa. Deterjen cair sama sabun cuci piring. Nah, kalau itu ruang lingkupnya satu apa dua, Bapak Ibu? Satu. 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 Oke, iya satu. Kelihatannya barang gunaan ya Bapak Ibu ya, kelihatannya barang gunaan semua ya, sabun mandi, sampo, sama apa namanya tadi sabun cuci piring, deterjen cair, tapi tetap nanti saat asesmen ya Bapak Ibu ya, asesmen auditnya tetap itu dianggapnya dua ruang lingkup ya Bapak Ibu ya, karena di KMA 748-nya sabun mandi, sampo, ternyata dia masuk ke produk kosmetik seperti itu. Sabun mandi ya Bapak Ibu ya, sabun mandi, sampo, parfum, masuknya ke jenis produk kosmetik. Namun untuk apa tadi sabun cuci piring, deterjen cair masuknya ke barang gunaan atau PKRT ya Bapak Ibu ya, perbekalan kesehatan rumah tangga. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di tahapan penentuan ruang lingkup pemeriksaan juga sudah mulai teliti dan detil ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa nanti sambil waktu berjalan sambil kita pelajari seperti itu. Oke, ya tadi juga ya sudah rencana audit disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Iya, berarti contoh contoh realnya ini ya Bapak Ibu ya. Rencana audit berarti misalkan ke rumah potong hewan, rumah potong unggas seperti itu. Nyembelihnya malam-malam ya Bapak Ibu ya. Nyembelihnya malam-malam jam 10 sampai tengah malam seperti itu ya kalau audit RPU, RPH seperti itu. Jadi rencana auditnya juga dibuatnya malam-malam Bapak Ibu. Auditnya antara jam 10 sampai menuju tengah malam seperti itu. Jadi ya itulah makanya rencana audit dibuatnya berdasarkan proses bisnis perusahaan. Kalau memang operasionalnya dari jam 8 sampai jam 5 ya dibuat rencana auditnya juga jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Jadi benar-benar berdasarkan operasional dan proses bisnis perusahaannya juga dan juga khusus proses bisnis perusahaan tertentu ya Bapak Ibu ya tadi audit rumah potong hewan, audit rumah potong unggas, audit produk kopi luwak, audit produk sarang burung walet, audit produk vaksin ya Bapak Ibu. Nah itu khusus produk-produk yang tadi saya sebut berarti dia proses auditnya harus didampingi oleh tenaga syariah atau didampingi oleh Komisi Fatwa ya Bapak Ibu ya, didampingi oleh Komisi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait pencucian syariahnya ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau kopi luwak kan karena prosesnya dia keluar bersama kotoran luwak sehingga dipastikan proses pencuciannya juga sesuai syariah pencucian najis sedang atau pencucian najis mutawasitoh ya Bapak Ibu. Sama sarang burung walet apa sarang burung waletnya dari air liur burung waletnya dan rentan terkontaminasi tadi kotoran burung waletnya juga dipastikan proses pencuciannya sudah sesuai syariat atau belum pencucian syariat najis sedang seperti itu sehingga harus didampingi oleh tenaga syariah atau tadi dari Komisi Fatwa MUI MUI setempat ya Bapak Ibu ya seperti itu. Tadi audit rumah potong hewan, audit produk apa tadi? Audit produk kopi luwak, audit produk vaksin, audit produk sarang burung walet. Itu. Kalau vaksin ya itu ya karena ditumbuhkannya pada media yang juga mengandung najis sedang ya Bapak Ibu ya mengandung fetal bovine serum seperti itu dan fetal bovine serumnya serum darah janin sapi seperti itu yang tidak tertelusur penyembelihannya sehingga ya itu apa media untuk menumbuhkan vaksinnya itu mengandung najis sedang. Namun fatwanya
fatwa MUI-nya atau standar SJPH-nya selama di proses selanjutnya dia bisa dipisahkan dengan media yang mengandung najis sedangnya itu dan bisa dilakukan pencucian syar'i seperti itu, pencucian tathir syar'i. Iya, kayak itu ya Bapak Ibu ya, identifikasi titik kritis bahan, proses, fasilitas. Nah tadi titik kritis bahan tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Gelatin untuk permen lunak, gelatin sebagai bahan baku kapsul, gelatin untuk penjernihan jus ya Bapak Ibu ya. Jadi gelatin sebagai bahan ini bisa jadi sebagai tiga bahan ya Bapak Ibu ya. Bahan baku, gelatin sebagai bahan baku atau gelatin sebagai bahan tambahan ataupun gelatin sebagai bahan penolong seperti itu. Nah, itu kita juga harus paham dulu. Proses penyembelihan misalkan. Proses penyembelihan memotong tadi ya Bapak Ibu ya, memotong saluran nafas, saluran makan, dua pembuluh darah, arteri karotis, vena, jugularis atau trakea, esofagus, arteri karotis, vena, jugularis. Dipastikan kematian hewan hanya karena proses penyembelihan saja. Fasilitas dia sharing facility atau halal dedicated. Kalau halal dedicated hanya menghasilkan produk halal saja. Sharing facility dia menghasilkan produk yang tidak disertifikasi juga seperti itu ya, Bapak Ibu. Menghasilkan produk yang tidak disertifikasi halal juga, namun bebas ya bisa bisa bebas babi ataupun bisa sharing facility dengan yang mengandung babi dan turunannya seperti itu. Jadi kalau titik kritis di bagian fasilitas itu lebih ke lebih yang menjadi concern adalah yang sharing facility ya Bapak Ibu ya, terutama yang maklon-maklon itu ya Bapak Ibu ya, maklon kosmetik, maklon produksi apa. Nah, itu fasilitas produksi pihak ketiga perlu kita cermati titik kritis kehalalannya. Dia hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal saja atau menghasilkan produk yang tidak disertifikasi juga. Pastikan adakah potensi kontaminasi non halal pada fasilitas tersebut. Oke, perkirakan waktu untuk masing-masing aktivitas itu ya Bapak Ibu ya harus ada opening meeting, closing meeting, site visit atau kunjungan ke fasilitas produksinya, ke fasilitas pencuciannya, ke ruang packagingnya, ke gudang bahan bakunya, ke gudang finish good-nya juga atau gudang produk akhirnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu cek verifikasi bukti implementasi dari 5 kriteria SJPH yang sudah kita pelajari. Oke, sesuaikan waktu audit. Nah, ini ya. Iya, karena rencana audit jadi dikirimnya ke perusahaan sebelum hari H audit onsite-nya ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti disesuaikan perencanaan auditnya dengan SOP LPH-nya masing-masing. Nah, ini untuk manfaat rencana auditnya. Nah, ini bisa dibaca ya, Bapak Ibu, karena saya lebih fokusnya ke bagian praktikalnya aja. Nah, ini yang tadi unjuk kerjanya ya, Bapak Ibu ya. Unjuk kerjanya untuk membuat perencanaan audit berdasarkan SKKMI Auditor Halal. Nanti ditanya asesor tujuan audit halalnya apa? Verifikasi penerapan SJPH pada PT atau CV, apa tergantung nama pelaku usahanya. Ruang lingkupnya tadi apa? Tadi yang jenis produk, jenis jasa, atau bisa dijawab juga ruang lingkup auditnya tadi ya Bapak Ibu ya, fasilitas-fasilitasnya seperti itu, pabriknya, atau mungkin ya maklonnya juga, kalau ada gudang pihak ketiga atau gudang eksternal, seperti saya pernah audit, ini ya audit produk bakso ya, ternyata alat gilingnya punya sendiri, cold storage-nya punya sendiri, cuma untuk yang bakso grade tertentu dia proses pendinginannya ada yang menggunakan cold storage pihak ketiga seperti itu sehingga ya cold storage pihak ketiganya itu juga harus kita periksa ya Bapak Ibu atau ya tadi gudang penyimpanan dingin yang dimiliki pihak ketiganya juga harus kita
periksa karena itu satu kesatuan fasilitas seperti itu. Atau kalau restoran berarti ruang lingkupnya dapur pusatnya, outletnya, gudangnya, gudang gud- kemudian dapur cabang kalau ada ya, Bapak Ibu seperti itu. Metode audit nanti lebih ke unit 3 ya, Bapak Ibu ya, kita lebih mengkombinasikan metode-metode auditnya. Review dokumen rekaman, lalu kita wawancara juga personil terkait titik kritis halalnya, lalu kita observasi juga proses penerimaan bahan datangnya seperti apa, kita observasi proses produksinya seperti itu. Frekuensi audit ya bisa lebih dari 1 hari kalau produknya banyak ya Bapak Ibu ya. Produknya banyak, outletnya 20 atau mungkin booth-nya ada 100 seperti itu. Nah itu frekuensi auditnya bisa lebih 1 hari. Iya, ini untuk isi rencana auditnya. Iya, iya. Cuma untuk audit saat ini onsite semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi audit virtual saat COVID saja. Jadi kalau sekarang auditnya sudah onsite semua, langsung ketemu dengan pelaku usahanya di pabriknya seperti itu. Iya, pengambilan sampel untuk produk tertentu. Nah, ini dijelaskan ya Bapak Ibu ya pada Fatwa MUI 80 tahun 2022 tentang produk atau bahan yang dilakukan analisis laboratorium. Nah, ini agenda audit ya sama ya karena agenda ya, jadi harus ada tanggal, waktu, lokasi, tim manajemen halal yang mendampingi, seperti itu penyelia halalnya kah, atau ada bagian-bagian khususnya seperti itu didampingi pihak gudang saat visit ke gudang, didampingi pihak R&D saat visit ke bagian R&D seperti itu. Iya, ini contoh rencana audit singkatnya ya Bapak Ibu ya. Uh, iya, Pak Ari, berarti harus align dengan KBLI OSS-nya. Iya, betul Pak. Jadi kalau nggak align dengan KBLI OSS-nya, dia nggak bisa daftar di PTSP Halal Go ID-nya, tidak bisa daftar ke sistem si halalnya. Kalau KBLI OSS-nya dia juga masih salah atau masih kurang tepat seperti itu. Usahanya restoran tapi KBLI OSS-nya bengkel gitu ya. Nah, itu juga apa sistem OSS-nya, sistem si halal juga tidak bisa menerima sehingga apa namanya di NIB-nya dia yang berbasis resiko harus direvisi dulu di OSS-nya. Oke, nah ini untuk rencana audit simpelnya ya, Bapak Ibu ya, ada opening, ada closing, pengecekan bukti implementasi SJPH tadi ya mencakup 5 kriteria SJPH yang sudah kita diskusikan. Cuma kalau ini saya buat versi singkat aja, sama ada site visit, ada kunjungan fasilitas yang memang itu terkait dengan titik kritis kehalalan. Produksi ya jelas ya Bapak Ibu ya, titik kritis kehalalan bagian apa gudang ya titik kritis kehalalan, bagian packing ya titik kritis kehalalan. Nah, itu site fisik, pemeriksaan apa dokumen dan rekaman 5 kriteria SJPH, opening, closing meeting, nah itu harus ada di rencana auditnya. Iya, ini sumber daya auditnya, surat tugas ditandatangani ya Bapak Ibu ya oleh Ketua LPH-nya, daftar periksa audit sesuai ruang lingkup auditnya ya Bapak Ibu ya, jangan uh, mau auditnya mau auditnya restoran tapi checklist auditnya untuk pabrik seperti itu ya, jangan kebalik ya Bapak Ibu ya, mau auditnya RPH tapi checklist auditnya yang kita bawa itu checklist audit untuk pabrik. Nah, itu uh, jangan kembali bawa daftar periksa audit saat uh, mempersiapkan sumber daya audit. Daftar hadir, opening closing, ATK, tulis kantor ya bawa dari kantor LPH-nya atau kita itu ya Bapak Ibu ya bawa sendiri ya, jangan sampai
minjem ke pelaku usaha yang kita audit untuk ATK, meskipun itu sekedar pulpen ya Bapak Ibu. Jadi kita eh, bawa sendiri atau bawa dari kantor LPH-nya masing-masing. Audit luar kota, luar negeri, tiket, voucher hotel, itinerary. Audit luar negeri ya visa ya Bapak Ibu ya. Visanya dicek dulu itu single atau multiple seperti itu. Jangan sampai visanya single udah kepake, sudah terlanjur berangkat, kita disuruh pulang sama imigrasinya di Suta atau gimana ya Bapak Ibu ya. Jadi visa, paspor, nah itu kalau untuk audit luar negeri diperhatikan banget. Audit online dulu ya Bapak Ibu ya untuk apa saat pandemi, cuma sekarang sudah tidak ada lagi audit online. Jadi ini hanya untuk pengetahuan saja. Iya, kalau ada pengambilan sampel ya Bapak Ibu ya, ini sumber daya auditnya yang disiapkan, sampelnya apa, eh, sampel equipmentnya apa, menyesuaikan dengan rupa dari sampelnya, atau merujuk ke SNI pengambilan contoh ya Bapak Ibu ya, SNI pengambilan contoh padatan, pengambilan contoh cairan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau pengambilan sampel bisa dikerjasamakan ya Bapak Ibu dengan personil pengambilan sampel dari laboratorium halal yang memang kerjasama dengan LPH-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, ini oke, saya stop share dulu. Bu Mega ada yang ingin ditanyakan tadi ini sampai sekarang masih resen ini. Hmm. Iya, eh Pak Agam mau tanya ini terkait ruang lingkup ya. Semisal Mm-mm. ada PU ini, dia punya apa? Punya usahanya tuh produksi bakery. Dia Mm-mm. produksinya tuh untuk central kitchennya ada di satu tempat gitu. Tapi dia ada beberapa cabang. Tapi cabangnya ini dia kayak ruko-ruko kecil dan prosesnya tuh hanya displaying aja. Atau mungkin pop up market mungkin ya bisa dibilang gitu. Jadi nggak ada proses pemanasan atau apapun itu. Jadi hanya jual aja. Nah, si cabang-cabangnya ini apakah tetap harus kita apa proses audit dan masuk ke dalam ruang lingkup audit atau hanya central kitchennya aja? Itu mungkin Pak. Oke, iya. Oh, berarti itu ini ya, yang display-displaynya cuma kayak makanan minumannya aja gitu ya, Bu Mega Ya, ya? bakerynya, produk Oh, bakery-nya. bakerynya Oke, gitu. iya. Jadi karena ada display-displaynya itu, kalau ada display-displaynya itu ya berarti dia ini lagi ya, apa namanya, masuknya tadi ke penyediaan makanan minuman dan pengolahan, sehingga tadi dapur pusatnya juga masuk, outlet-outlet tadi yang mendisplay produk bakery-nya juga masuk seperti itu. Jadi semua displaynya yang tadi ada berapa Bu? 9 ya kalau nggak salah. Asumsikan sebegitu. Ya 9, ya Tapi sembilan berarti sembilannya jadi dua ajuan kah atau ya bagaimana? nggak tetap satu Bu, apa tetap satu apa tadi Bakery penyediaan atau oh penjadi bakery makanan minuman. atau penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, tapi fasilitasnya mencakup tadi dapur pusatnya sama semua tempat penjualan displaynya seperti itu. Karena Kalau kebetulan saya misalnya juga pernah menangani. kalau misalnya yang di cabang-cabangnya ini yang dalam artian kan hanya display saja, itu pengecekannya dari sisi apa? Kan kalau misalnya Oh central ya, kitchen kan memang daftar bahan gitu kan, terus prosesnya seperti apa. Nah, oh kalau ya. di ya itu gimana? Nah, kalau display berarti kalau yang di display berarti dia rupanya sudah rupa bahan apa rupa produk Bu Mega? Rupa produk, jadi udah Iya, jadi. berarti kriteria produknya yang kita Oh, cek oke. seperti itu. Produknya yang di list sama yang didaftarkan cocok nggak tuh dengan yang ada di semua toko-tokonya atau yang ada di semua display-displaynya seperti itu Oh. Jadi dicocokkan. tetap harus didatangin ya, ada audit di sana juga Betul, ya. betul. Terus dicek itu yang personil di toko-tokonya itu sudah diberikan pelatihan internal halal apa belum personilnya seperti itu. Kebijakan halalnya sudah disosialisasikan belum ke bagian display-displaynya tadi yang di 9 tempat itu seperti itu, Bu. Jadi yang apa kriteria yang mencakup kriteria yang sekiranya itu relevan dengan yang ada di tempat displaynya itu kita
periksa, terutama ya produk tadi ya kita harus cocokkan. Ntar malah ada produk apa? Produk titipan atau produk konsinyasi itu belum terdaftar di dokumennya seperti itu dikhawatirkannya. Takutnya produk titipannya apa kerupuk kerupuk kulit apa-apa, nah itu kan jatuhnya titik kritis kehalalan juga. Sama Oke, audit satu internalnya lagi. sudah mencakup tempat displaynya apa belum? Seperti itu kadang Oh ya, audit internalnya cuma dilakukan di dapur pusat aja, tapi di tempat displaynya misal tidak dilakukan seperti itu. oke. Satu lagi mungkin Pak untuk Mm-mm. biasanya untuk borang audit itu Orang, mm-mm. ya, apakah sudah ada formatnya tersendiri? Jadi misalnya itu dari LPH itu sudah menyiapkan gitu form Mm-mm. apa saja pengecekan untuk setiap jenisnya atau sebenarnya itu juga kita yang susun? Oke, iya. Kalau audit ini ya, kalau kalau pelatihan di tempat lain kita yang justru cuma kalau karena pelatihannya di Halal Institute sudah langsung disiapkan. Jadi Bu Mega tinggal pakai aja langsung untuk tugas kelas sama langsung untuk tugas prakteknya. Kalau realnya biasanya LPH-nya sudah menyiapkan masing-masing Bu untuk tiap ruang lingkup, tiap jenis produk yang itu sudah disiapkan borang-borang auditnya atau daftar periksa auditnya seperti itu. Sepengalaman saya pindah LPH 2 kali. Seperti itu Bu Mega ya. Oke, siap-siap. Makasih Iya, Pak Agam. sama-sama Bu Mega. Oke. Pak Ari silakan, Pak Ari yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanya boleh. Ya, terima kasih Pak. Jadi hari ini kan udah hari kedua, udah banyak materi yang dibahas. Oh iya dong. Ya, luar biasa sebenarnya. Nah, pertanyaannya lah, saya memiliki dua pemahaman seperti Mm-mm. umumnya di kantor yang lama lah ya, di perusahaan yang lama, di mana menurut saya itu dari pelajaran ini masih ada pemahaman saya nih Pak, mohon dikoreksi. Mm-mm. Ada yang disebut dengan sertifikat produk halal dan ada yang dimaksud dengan sistem jaminan halalnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu kami itu mendaftarkan produk kami itu sekitar 70-an ya. Karena baru pertama kali waktu itu ke MUI. Kemudian baru belakangan kita melakukan sistem halalnya melalui audit segala macam. Nah, sekarang ini bagaimana nih? Apakah pemahaman saya ini salah atau enggak? Enggak salah Pak Ari, benar kok. Kan pengalaman Pak Ari juga tadi itu ya di kantor lama ya. Itu benar Pak kalau dulu yang audit masih MUI kan ya Pak Ari ya. Yang audit masih MUI kan dulu ya. Betul kan ya ini saya yang audit Iya, tempat kantornya Bapak berarti masih LP Pomui seperti itu. Nah, kalau LP Pomui itu Pak memang masih ini apa namanya? Masih menggunakan skema yang seperti itu, sertifikasi halal BPJPH atau sertifikasi produknya sama sertifikasi sistemnya seperti itu, sertifikasi kalau di MUI sertifikasi SJH seperti itu sama nilai sertifikasi sistemnya kayak nilai mata kuliah gitu ya, dapatnya kalau nggak A B seperti itu, tapi kalau ya dapatnya sertifikasinya SJH-nya A ya lebih bagus daripada yang B seperti itu ya. Kalau di audit ya sama LP Pemui masih seperti itu. Cuma kalau untuk sekarang yang LPH LPH kerjakan seperti itu cukup sertifikasi produknya saja Pak, seperti itu sertifikasi produk atau kita merujuknya ke sertifikasi halal BPJPH seperti itu untuk yang saat ini. Tapi kalau jadi jadi yang diterima produk dan sistem jaminan halal yang ada di perusahaan tersebut. iya, kalau di apa kalau LPH-nya masih LP Pomui dua skema itu Pak. Tapi kalau kita LPH-nya selain LP Pomui cukup sertifikasi produk saja seperti itu. Tapi tetap 5 kriteria SJPH-nya dicek juga seperti itu Pak Ari ya. Hmm.
Jadi yang berlaku di BPJK sekarang adalah produknya ya, Pak ya. Iya, betul. Hanya sertifikasi produk saja. Karena kan Ya. makanya di sertifikat halal BPJPA kan nanti ada lampirannya. Produk-produk yang didaftarkan PT XYZ ini, seperti itu. Jadi tidak ada nilai SDHA atau SJHB di sertifikat halalnya BPJPH. Jadi SCPH halal yang melakukan internal audit itu hanya bagian daripada apa tuh kalau dari kriteria 5 itu bagian dari continuous improvement terus menerus untuk konsisten. Betul, betul. Jadi bagian dari continuous improvement dan memang perusahaan harus melakukan internal audit seperti itu, Pak. Minimal 1 tahun sekali. Sesuai dengan itu ya, di 5 kriteria SJPH-nya dan Ya. Kepkaban 20 tahun 2023-nya. Dan itu kepake kalau kita mendaftarkan produk baru. Betul, betul. Kepakai itu baik di baik baik itu skemanya apa namanya skema sertifikasi baru ataupun pengembangan seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Gan. Iya sama-sama Pak Ari. Bagus pertanyaannya Pak Ari ya. Tadi Bu Mega juga bagus pertanyaannya karena sudah jawab yang resen, saya jawab yang di chat ya Bapak Ibu ya. Untuk ruang lingkup kantor pusat kita audit kan Bu Istiar. Kalau di kantor pusatnya ada pembelian bahan, ada purchasing bahan-bahan, invoicingnya itu di kantor pusat. Nah, berarti kantor pusatnya kita kunjungi juga seperti itu. Dan jika banyak outlet, kunjungannya ke semua outlet. Iya, di auditnya di semua outlet yang didaftarkan seperti itu atau outlet yang dimiliki oleh si perusahaan. Kalau memang di perusahaannya outletnya dia ada 10, ada 20, berarti 10-10-nya 20-20 outletnya itu harus didaftarkan dan diaudit. Cuma nanti kalau di LPH biasanya nanti kalau yang auditnya restoran ada tim auditnya gitu ya, ada tim audit berapa orang nanti dipecah ke berapa outlet seperti itu teknisnya kalau di perusahaan kalau di LPH-nya masing-masing Bu Istiar ke outlet mana? Outlet Jakarta, outlet Tangerang, nanti si eh, Pak Heri ke outlet ini, ke outlet ini. Nah, itu nanti tergantung SOP penunjukan auditor dari LPH-nya tempat Bu Istiar ya, seperti itu. Borang borang audit, daftar periksa audit, formatnya tidak ada yang baku. Yang penting tadi menjawab 5 kriteria SJPH dari Kepkaban 20-nya. Dan disesuaikan dengan jenis produk. Iya, betul, Bu Mega. Jadi kalau daftar periksa auditnya RPH, ya orang auditnya harus tanya terkait dengan RPH, tanya terkait dengan penyembelihannya, proses tanningnya, proses penanganan setelah penyembelihannya, seperti itu. Karena kan agak beda dikit ya sama pabrik, seperti itu. Fasilitas akomodasi seperti apa boleh disediakan perusahaan? Ya kalau apa akomodasi ya misal kalau nginep seperti itu nginep hotel penginapan nah itu kalau butuh menginap ya berarti di provide oleh perusahaan seperti itu ya Pak Hermansyah ya akomodasi hotel tiket atau apa nah itu terkait itu audit di apa di handle ditangani oleh perusahaan pemohon auditnya kepada auditor halal. Iya, auditnya 2 hari berarti nginep sehari di hotel mana yaitu ditanggung perusahaan. Oke, untuk tempat seperti klinik kesehatan yang akan kita audit semua peralatan klinik, klinik ini jenis produk apa ya? Klinik. Waalaikumsalam, klinik jenis. Klinik itu kalau di KMA 748-nya ini ya Bu Nur Aini ya kayaknya kayaknya nggak ada. Kalaupun dia menjual apa, menjual obat atau jual obat atau jual skincare-nya, berarti ya itu tempat apa, tempat ngeraciknya, iya peralatan untuk meraciknya juga itu di
diaudit, diperiksa seperti itu ya. Kalau apa? Kalau misal apotik gitu ya. Apotik, nah itu kalau ruang lingkupnya jatuhnya jasa jasa penjualan seperti itu. Jasa penjualan tadi di apa? Peralatannya dicek, lalu tadi apa? Fasilitas untuk ngeraci obatnya sama untuk penataan obat-obatnya bagaimana, handling obat-obatnya, ada potensi kontaminasi atau tidak. Ya, mohon izin Pak, usaha catering ruang lingkup yang diaudit harus dua audit sesuai SJPH. Iya betul, audit sesuai SJPH ya Bu Atina ya, sesuai Kepkaban 77 atau Kepkaban 78. Nah itu ada di websitenya BPJPH seperti itu. Cateringan plus cafe, ya jadinya ruang lingkupnya dua, dia ruang lingkup catering, ruang lingkup untuk kafenya sendiri-sendiri seperti itu. Tapi ya, ruang lingkupnya sendiri-sendiri itu. Auditnya tetap sesuai SJPH yang dia ajukan, ya, seperti itu. Apakah setiap LPH mengeluarkan borang audit kalau berbeda? Tidak. Kalau kalimatnya mungkin kalau apa? Kalau redaksi kalimatnya mungkin agak beda. Redaksi kalimatnya mungkin bisa beda. Cuma secara esensi, secara pedoman atau standar untuk perumusan daftar periksa auditnya yaitu sama ya Bu Simparmin ya, seperti itu dari Kepkaban berapa, misalkan Bu Simparmin audit UMKM apa roti, berarti standarnya daftar periksa auditnya dari Kepkaban 20 tahun 2023. Auditnya apa misalkan restoran Kepkaban 77 atau Kepkaban 78 seperti itu. Jadi daftar periksa audit mungkin bahasanya bisa berbeda namun esensi atau untuk standarnya sama semua LPH. Oh ya, fatwanya di-share, nanti di-share di grup. Dokumen SJPH dibuat untuk kantor pusat saja atau semua outlet? Untuk kantor pusat dan outlet ya, Bu Reta ya. Jadi di apa di lokasi perusahaan, di informasi umum perusahaan kan ada tuh ya bagian manual ya. Ada informasi umum perusahaan berarti mencantumkan alamat kantor pusat dan alamat semua outlet yang si restorannya miliki seperti itu. Makanya semua outlet didaftarkan untuk sertifikasi halal, tidak bisa sebagian outlet saja yang diaudit seperti itu. Izin Pak, agar Mm-mm. itu kan SJPH-nya satu ya. Terus Satu, eh, berarti kan di SJPH itu kan tercantum tuh produk-produk misalnya lah outlet donat lah misalnya seperti itu ya Pak. Ternyata di outlet-outlet itu tidak semua varian donat didistribusikan. Itu berarti kita ceknya per masing-masing outlet nanti di catatan ini misalnya di outlet A varian hanya 20, padahal dia secara total ada tiga Oh puluh sampai ya, 40 itu varian mah misalnya gitu. kalau itu mah memang tergantung ininya ya, tergantung outletnya ya. Kita kalau cek produk ya tadi Bu apa dicocokkan produk yang ada di outletnya sesuai dengan yang dia daftarkan di manualnya atau tidak seperti itu. Jadi kalau outletnya dia jualnya kayak cuma 5 varian aja atau 6 varian aja, selama itu termaktub tersebut yang ada di manual halalnya itu nggak masalah, kecuali dia menjual produk yang tidak tersebut di matriks bahan produknya. Nah, itu baru jadi temuan seperti itu ya Bu Reta ya, bisa dipahami ya. Siap, terima kasih Pak Aga. Ya sama-sama. Audit RPO halal, apakah Juleha pisau sembelihnya masuk ruang lingkup? Yang masuk yang kita periksa iya Pak Gian Robi ya. Masuk yang kita periksa juga pisau sembelihnya tajam nggak? Terus apa? Ngasah-ngasahnya dia ngasah di depan hewan yang mau disembelih atau enggak gitu kan, tidak boleh ngasah pisaunya langsung di depan hewan yang disembelih ya kalau di kepkabannya terkait SJPH rumah potong hewan, lalu penyembelihannya dilakukan di depan hewan lain atau tidak seperti itu. Nah itu dicek juga. Kalau julehanya kita cek sertifikatnya dia itu sertifikatnya itu sesuai dengan standar kompetensi atau SKKNI
juru sembelih halal atau tidak, dicek juga sertifikat kompetensinya juga seperti itu. Lalu proses nyembelihnya tadi Julehanya udah memotong tadi saluran yang harus terpotong atau enggak, memotong trakea, esofagus, arteri karotis, vena jugularis. Lalu dia motong ininya juga enggak apa sampai motong tulang lehernya juga apa enggak. Kalau motong tulang leher berarti itu dipenggal ya, bukan disembelih seperti itu. Nah, itu kalau motong tulang leher berarti ya tidak sesuai dengan fatwa seperti itu. Nah, itu ya Pak Gian Robi ya yang di iya Juleha dan pisau sembelihnya juga yang kita periksa seperti itu. Jadi selama standarnya itu meminta kita memeriksa untuk hal itu ya otomatis itu harus kita periksa. Nah, itu di hari terakhir ya yang pendalaman audit RPH ya Pak Robi ya nanti bisa didalami lagi. Cuma tadi yang bagian kritikalnya tadi saya jelaskan juga. Pak Heri, beberapa pabrik memproduksi produk yang sama. SJPH-nya masing-masing pabrik atau langsung kantor pusatnya saja. SJPH-nya menjelaskan semua pabrik ya satu SJPH-nya cukup satu Pak Heri, SJPH-nya cukup satu, namun menjelaskan semua alamat pabriknya. Pabrik A alamat di mana, pabrik B alamat di mana, berhubung produknya sama ya seperti itu. Disebut juga di manualnya di SJPH-nya alamat kantor pusatnya di mana. Jadi cukup satu SJPH namun semua alamat pabriknya disebut di bagian informasi umum perusahaan. Ibu Haki Fistah Ratih Wulan, waduh susah namanya. Produk di luar retail prosedurnya apakah tempat penjualannya harus diperhatikan. Tempat penjualannya ya apa namanya? Kalau dia jasa retail ya, kalau dia masuknya apa jasa retailer seperti itu, iya tempat penjualannya diperhatikan seperti itu. Audit kemana? Misal ke merek apa jasa retail eh, Superindo gitu ya. Berarti ya dicek itu apa namanya? Dicek penataan produknya, display produknya seperti itu. Ada pemisahan yang halal dengan non halal gimana. Nah, SOP-nya juga harus menjelaskan seperti itu ya, Bu Rati Wulan ya. Tadi yang resen siapa Pak? Mohon maaf. Iya, saya Pak. Pak izin ya. Ha. Iya, mohon Oh, maaf terganggu Pak, jaringan. maaf tadi apa? Ini yang di yang di chatnya nambah terus gitu. Silakan Pak Faizin. Ya, sebenarnya ini lebih ke teknis saja, nggih, Bapak. Yang saya tanyakan ketika ada UMKM itu membuat satu produk, dia sudah memiliki halal, yaitu dengan cara self self declare atau gratis Mm-mm. seperti itu. Tapi dia mau menambahkan produk lagi dengan cara ada proses pengolahan juga di dalamnya. Nah, kayak gitu lebih baiknya dia menggunakan yang gratis lagi atau dia eh, apa di LPH yang sudah ada seperti itu. Iya, sebenarnya sejatinya kan kalau yang gratisan itu fasilitasnya cuma satu kali ya Pak, seperti itu. Sejatinya fasilitasi atau gratisan itu hanya satu kali, sehingga kalau ada dia menambah si beliau itu menambah produk lagi atau pengembangan lagi, sebaiknya mengurus yang reguler seperti itu, karena sejatinya fasilitasi atau self declare itu hanya satu kali. Kalau nambah produk lainnya setelah yang sertifikat self declare itu dimasukkannya ke sertifikat reguler. Makanya perbanyakan auditor halal karena untuk produk-produk yang kayak gitu juga Pak, seperti itu Pak Faizin. Baik, lalu pertanyaan berikutnya Pak Agam terkait pengambilan sampel. Jika di Mm-mm. suatu LPH itu tidak memiliki sampel, artinya LPH tersebut bekerja sama dengan laboratorium lain. Nah, teknisnya itu seperti apa prosedurnya yang harus dilakukan oleh auditor seperti itu. Oke, prosedurnya yang dilakukan oleh auditor, berarti auditornya berkomunikasi Pak dengan bagian petugas pengambilan contoh yang ada di laboratorium tersebut. Nanti berkomunikasi dengan petugas pengambilan contohnya, janjian untuk audit tanggal segini untuk pengambilan sampel ini. Jadi sudah diketahui sampel yang akan diambilnya itu misal, nah nanti
Tugas pengambilan contohnya yang membuat rencana pengambilan sampelnya, Pak, seperti itu. Yang membuat rencana pengambilan sampelnya adalah tadi petugas pengambilan sampel dari laboratorium yang sudah janjian untuk hari H. Ya sudah, nanti pada saat hari H-nya opening meeting dijelaskan tugas wewenang saya melakukan audit sistem 5 kriteria SJPH, rekan saya sebagai petugas pengambilan sampel dari laboratorium XYZ gitu misalkan yang akan melakukan pengambilan sampel ini untuk dilakukan analisis lab halal lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu ya Pak untuk ininya. Nanti dikembalikan lagi ke SOP LPH-nya Pak Faizin seperti itu. Kok dari saya kurang lebih kayak tadi yang saya jelaskan. Baik, terima kasih untuk Iya, penjelasannya sama-sama Bapak. Pak. Oke, nah ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini untuk bahan atau produk yang dilakukan analisis lab. Ya itu ya nanti ya ada produk apa? Minuman fermentasi, ada produk kosmetik yang tidak tembus air, dilakukan analisis lab, lalu ada apa? Barang gunaan, jaket kulit, dilakukan analisis lab juga, seperti itu. Nah, ini nanti di share ya Bapak Ibu ya. Produk turunan hewani misalkan atau produk yang menggunakan bahan gelatin, nah itu juga dilakukan analisis lab sesuai dengan Fatwa MUI 80 tahun 2022 ini. Nah, ini untuk gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu contoh rencana auditnya ini malah saya hampir lupa nunjukkan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Rencana audit ya udah yang ini yang emang saya pernah kerjakan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi jadi yang ngajar juga. Iya, contoh ya Bapak Ibu ya. Kok masih post ya? Oke, sebentar. Ini contohnya. Iya, iya, contohnya ya Bapak Ibu ya, ini untuk restoran XYZ seperti itu, dapur pusatnya satu, outletnya dua, seperti itu. Rencana sertifikasinya baru ya Bapak Ibu ya, baru mendaftarkan pertama kali, alamatnya ditulis, tanggal auditnya ditulis. Jadi ini tanggal auditnya 2 hari, hari pertama di dapur pusatnya dulu, central kitchennya mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Lalu di hari keduanya di outlet-outletnya yang mengolah produk setengah jadi sampai disajikan ya Bapak Ibu ya. Tujuan auditnya tadi verifikasi penerapan SCPH, standarnya keputusan Kepala Badan 20 tahun 2023. Lingkup auditnya tadi ya Bapak Ibu ya dari KMA 944 atau KMA 748-nya. Penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Kalau mau lebih bagus ditulis juga ya Bapak Ibu ya kode klasifikasinya dari KMA 944-nya. Di KMA 944-nya 16.1.1. Iya, nanti dicek ya Bapak Ibu ya di file KMA 944-nya. Lokasi auditnya itu ya kantor pusat Central Kitchen-nya berhubung sebelahan ya Bapak Ibu ya, berhubung sebelahan. Jadi langsung 1 hari. Hari keduanya di outlet 1, outlet 2. Ya. Ya berhubung Bandung Barat sama Cimahi juga deketan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung sehari itu.
Oke, nah ini untuk fasilitas, metode audit, tidak perlu di ini kan, ketua tim auditnya juga tanda tangan. Iya, ini untuk agenda auditnya ya, Bapak Ibu ya. Agenda auditnya opening meeting, lalu tiap-tiap kriteria itu dicek ya, Bapak Ibu ya. Tiap-tiap kriteria dicek, komitmen tanggung jawab, kriteria bahan dicek, PPH, opening meeting, penyampaian tujuan, ruang lingkup, agenda audit, ISOMA, cek bukti pelatihan, pembinaan SDM, cek PPH tadi ya sudah site visitnya juga, site visit di dapur pusatnya seperti itu. Ya, lalu hari pertama selesai karena di itu ya di dapur pusatnya yang kalau dapur pusatnya gede ya Bapak Ibu ya itu selesainya seharian karena kan mungkin produk setengah jadinya juga banyak ya. Lalu hari keduanya di outlet berarti ngecek yang terkait titik kritis halal yang di outlet seperti itu ya Bapak Ibu. Cek produknya, cek proses penyajiannya, cek apa kebijakan halalnya juga sudah ditempel atau belum, lalu di outlet dicek ada aturan tidak bawa makan minum dari luar atau tidak seperti itu. Iya, sumber daya auditnya di list ya Bapak Ibu ya, surat tugas, akomodasi, alat tulis kantor, daftar hadir, opening closing, checklist audit dijelaskan. Ya, ini untuk ya, semisal ada pengambilan sampel atau apa juga dijelaskan di bagian aktivitasnya ya Bapak Ibu ya, kalau ada pengambilan sampelnya. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi tetap tergantung tadi ya justifikasinya tergantung tadi ada pengambilan sampel atau tidak dari uh, Fatwa MUI 80 tahun 2022. Oke, iya ini uh, penugas. Jadi tiap unit kompetensi ada tugasnya ya Bapak Ibu ya. Saya juga uh, sebenarnya apa tidak suka memberi tugas, hanya saja karena pelatihan berbasis kompetensi dari Kemenaker itu harus ini ya Bapak Ibu ya, harus harus ada tugasnya masing-masing unit sehingga saya harus ini harus memberikan tugas seperti itu. Nah, tugasnya Bapak Ibu dikasih studi kasus ya Bapak Ibu ya, dikasih studi kasusnya ini. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar suara, Pak. Ya, baru masuk.
Masih tidak ada suara, Pak. Bapak Ibu mohon maaf saya terpental. Oke, ya tugasnya tadi ya Bapak Ibu ya membuat rencana audit. Case study-nya itu kedai Pak Carik ya Bapak Ibu ya. Ini saya share dulu untuk LK-nya. Oke, iya itu ya Bapak Ibu ya sudah saya share di grup. Silakan Bapak Ibu membuat rencana audit LK1 studi kasusnya. Iya dari Bu Elia ini ya Bapak Ibu ya. Oke, iya instruksinya sudah termaktub di grup ya Bapak Ibu. Di hasil itunya rencana auditnya ya contoh pengisiannya saya share juga. Iya, sama contoh cara menjawabnya saya contohkan, saya tampilkan juga ya Bapak Ibu ya di grup pelatihan auditor halal 34-nya. Silakan Bapak Ibu mulai dicicil-cicil ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakan rencana auditnya. Izin saya jawab, bila PO punya laboratorium sendiri, apakah pemeriksaannya juga termasuk pemeriksaan termasuk labnya? Nah, OPO-nya punya laboratorium sendiri. Oh, misal laboratorium mikrobiologi ya, Bu Dewi ya. Misal produk yang diaudit itu produk mikrobial. Iya, berarti laboratorium mikrobiologinya juga dicek apabila memang ruang lingkup produk yang diaudit itu adalah produk mikrobial atau produk biologi seperti itu. Karena mungkin kan itu ya Pak, stok kulturnya ada di lab mikrobiologinya, untuk refreshment medianya juga mungkin ada di lab mikrobiologinya juga. Nah, itu juga dicek ya Bu Dewi ya, apakah ada potensi kontaminasi di laboratorium mikrobiologinya. Karena kan medianya mungkin bisa ini ya mengandung babi dan turunannya ya, misal mengandung pepton atau apa seperti itu. Sehingga dipastikan ada potensi kontaminasi tidak pada autoklafnya, kemudian pada fasilitas pencuciannya seperti itu. Iya, bagus Baik. Bu Dewi. Ininya pertanyaannya apabila lab kalau itu lab mikrobiologi ya Bapak Ibu ya di note ya untuk auditor halal. Kalau laboratorium mikrobiologi ya kita cek karena dikhawatirkan tadi ya ada media mikrobiologi yang mengandung bahan sumber nitrogen yang dia mungkin tidak halal seperti itu. Pepton yang dia dari apa enzim protease babi misalnya. Nah, itu dikhawatirkan ada potensi kontaminasi dari bahan
media agarnya atau media mikrobiologisnya. Izin bertanya Pak, untuk satu brand resto terkadang ada banyak cabang, dapurnya masing-masing. Untuk SH-nya cukup satu. Iya, kalau untuk nama satu apa satu restoran satu brand kalau masih dia dalam satu naungan PT berarti iya daftarnya tuh cukup dalam satu PT itu hanya saja tadi di informasi umum perusahaan kan semua outletnya di mana-mana saja seperti itu dan dilakukan audit masing-masing iya betul jadi kalau apa outletnya ada di mana-mana ada tersebar di berbagai provinsi di berbagai kota itu semuanya dicek saja memang kalau cek outlet itu nanti tim auditornya juga dibagi-bagi seperti itu ya Bu Bella ya makanya kan apa namanya ini kita sedang ini ya perbanyakan auditor halal ya buat restoran yang outletnya banyak pabrik yang sekiranya juga outletnya banyak seperti itu. Memang aku ya makanya apa ini pelatihan auditor halal untuk memperbanyak banyak juga seperti itu. Ya mohon maaf Bapak Ibu, Zoom saya ngupdate tiba-tiba. Silakan mulai dikerjakan ya Bapak Ibu untuk LK satunya mulai dicicil-cicil. Ha. Ini sambil kalau ada pertanyaan di Zoom saya eh, jawab ya Bapak Ibu. Zoom-nya ngupdate sendiri.
Iya, Bapak Ibu silakan ini ya, silakan untuk rencana auditnya. Izin Pak Agam. Untuk ajarnya terpental, Ibu ada apa Ibu? Ibu Reta? Oh iya, ini saya ada di Zoom, maaf baru masuk lagi. Izin Pak, data yang di Mm-mm. lembar jawaban itu kan ada nama peserta sama NIP. Itu NIP atau Oh, NIK NIP-nya ya? dari, oh ya, NIP-nya dari itu Bu, apa? Dari nomor induk peserta di sistem pelatihannya. Ha. Oh ya, siap-siap. Iya, Ini. bukan nomor induk PNS ya Bu. Oh ya, nah, saya juga bingung apa Iya, nih. nomor induk Makasih. peserta ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi saya masih terpental. Jadi NIP nomor induk peserta ya Bapak Ibu ya. Jadi di sistemnya ada nomor induk pesertanya masing-masing seperti itu. Kemudian nama fasilitator pendamping ya tergantung Bapak Ibu dapatnya siapa. Ada yang dapatnya saya, ada yang dapatnya Bu Aulia, ada yang dapatnya Bu Dewi, seperti itu sesuai dengan pembagiannya. Pak Agam, mohon maaf mau tanya ini untuk yang saya tanyakan tadi untuk PU yang dibikin rencana kerjanya ini PU-nya kita yang pelaku usahanya kita yang mengimprovisasi sendiri atau mencari pelaku Mm-mm. usaha yang sudah berjalan. Oh enggak, kalau yang tugas kelas ini pelaku usahanya yang di grup itu Pak, yang kedai Pak Cari itu. Oh, Iya, itu. heeh. Ya, ya. Kalau tugas kelas ini ya Pak, studi kasusnya dari tim trainernya semua. Heeh. Nanti pas OJT, nah itu Bapak silakan mengimprovisasi mau audit ke pelaku usaha apa. Nanti ya Pak pas Terima OJT kasih. ya. Pak. Terima Jadi kasih. iya sama-sama Bapak. Iya, rencana audit ya sama ya, nama pelaku usaha kedai Pak Cari, alamatnya copy paste ya dari manualnya ya, Bapak Ibu tanggal auditnya bebas, lingkup auditnya tadi diisi penyediaan makanan, minuman, dan pengolahan. Iya, Bapak Ibu sebagai KTA ya di sini ya, sebagai KTA. Iya, tanda tangan di sini lalu dirinci ya Bapak Ibu ya, opening sampai closing, cek bukti dan dokumen SJPH-nya, kriteria SJPH yang mana, seperti itu. Lalu site visit di ini dialokasikan waktunya sampai auditnya selesai. Sumber daya auditnya tadi seperti yang saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya, daftar hadir, daftar periksa audit, surat tugas, di
rinci semuanya di sumber daya auditnya seperti itu. Iya, silakan mulai dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Apabila sudah selesai, silakan di-upload di sistem tugas 1 Halal Institut.
Bu Anis, kedai Pak Carik ya, Bu Anis ya. Warung makan Mendo itu case tadi pelatihan-pelatihan sebelumnya. Cuma kalau yang ini pakai kedai kopi Pak Carik ya, Bu Anis ya. Untuk alamatnya itu ada di file studi kasusnya di grup ya, Bu Anis ya. Silahkan dicek. Silahkan dicek yang di-share Bu Eli ya, manual halal atau manual SJPH-nya kedai Pak Carik. Tanggal auditnya bebas. Tanggal auditnya bebas ya Bu Eta ya. Aturan Mendesnya ada Bu Ratih Wulan. Ada aturan Mendesnya di revisi Kepkaban 141 namanya. Revisi Kepkaban 141 nanti dicek ya di bagian regulasi di websitenya BPJPH. Nah, itu ada Mendesnya untuk restoran menu sekian berapa Mendesnya, untuk pabrik menu sekian berapa Mendesnya ada di revisi keempat atau revisi ketiganya Kepkaban 141. Nanti bisa dicek di website BPJPH bagian regulasi. Hanya saja memang aturan Mendes itu kalau untuk di lapangan itu ini apa namanya, seperti nggak terlalu terpakai seperti itu, sehingga ya pada akhirnya ya tadi auditnya langsung untuk case real lapangannya langsung dibuat 1 hari selesai, atau disesuaikan dengan tadi jadwalnya sih, jadwal operasionalnya si pelaku usaha atau si perusahaannya juga seperti itu. Namun kalau aturan Mendesnya tetap ada di regulasi BPJPH-nya saja untuk nanti eh, ke lapangannya. Nah, itu tadi berdasarkan kesepakatan juga antara LPH dengan perusahaan.
Oh ya, ada pertanyaan lagi sebentar. Oh ya, Pak Faizin, daftar sumber daya audit tadi Pak Faizin ya, apa? Surat tugas, daftar periksa audit, daftar hadir audit, terus apa? Alat tulis kantor, akomodasi, seperti itu. Itu ya Pak Faizin ya diisi seperti tadi saya nyontohkan surat tugas audit, di keterangan tulis saja berapa satu lembar seperti itu. Lalu apa? Daftar periksa audit satu bundle. Kemudian apa? ATK apa-apa saja. Akomodasi apa? Tiket atau apa seperti itu. Lalu tadi apa? Daftar hadir dibuat di keterangannya. Daftar hadir untuk opening dan closing meeting. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Faizin ya. Insya Allah masih mudah untuk tugas yang pertama ini. Iya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Yang tugas tugas yang nanti unit 2 ya Bapak Ibu ya yang benar-benar nyari temuan audit. Nah, itu nanti kita berpikir bersama-sama. Karena kan kalau untuk rencana audit ini ya Bapak Ibu ya karena pas hari hanya tuh masih kemungkinan bisa berubah lagi seperti itu. Mungkin saat hari hanya kita datang ke sana masih ada kemungkinan berubah lagi dengan tim manajemen halalnya seperti itu. Iya Ibu, tugasnya hanya membuat rencana audit ini saja Bu. Heeh. Tugasnya membuat rencana audit dari studi kasus yang ada di grup kedai Pak Carik, membuat rencana audit dan mengisi sumber daya audit halal ini saja. Itu saja kok ya Ibu Parmin ya. Apabila Ibu sudah selesai, silahkan di-upload Bu ke sistem tugas satunya Halal Institute. Silahkan itu ya Bu, dibuka grup pelatihan auditornya ya Bu, itu instruksinya di situ semua.
Oh iya, off cam dulu silahkan. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau pengerjaan tugas off cam nggak apa-apa, dipersilahkan. Dikumpulkannya langsung malam ini ya, Bu Retno ya, Bapak Ibu semuanya ya, untuk rencana audit langsung malam ini, langsung hari ini saja, supaya tidak menumpuk tugasnya Bapak Ibu. Untuk yang rencana auditnya, berhubung nggak banyak ya Bapak Ibu ya, auditnya dijadikan satu hari saja, sumber daya audit tadi yang sudah saya sebutkan juga. Bu Anis, iya, tim ya tadi berhubung juga itu menunya nggak banyak ya kedai Pak Cari ya, jadi tim auditornya cukup Ibu Anis sendiri saja. Sebagai KTA ya, Bu Anis ya, langsung sebagai KTA.
Oh iya, nggak apa-apa, Bu Simpamin. Ini keluar Zoom dulu, nggak masalah. Yang penting sambil sambil mengerjakan tugas rencana auditnya ya, Bu. Ya, nggak masalah. Yang penting Ibu sudah absen seperti itu, sudah absen di sesi yang ini. Kirim tugasnya di sistem Halal Institute ya, Pak Faridon ya. Sama kayak absen, Pak. Sama kayak absen, di login dulu ke sistem, lalu scroll ke bawah, klik upload tugas, pilih, klik lagi tugas satu.
Oke, iya, sudah jam 12 ya, Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu, sudah jam 12. Silahkan Bapak Ibu Isoma terlebih dahulu, nanti jam 1 mohon kembali lagi ya Bapak Ibu ya di